Siapa mu'alaf yang paling Anda tidak sukai? Ya, Donny Tan. Kemudian ada lagi yang mengaku pendeta. Ini namanya Tan juga. Shi-nya itu adalah Tan. Jadi marga dia apa? Shi Tan. Ini orang yang paling gak suka juga sama saya. Dulu berteman baik, tetapi karena saya nggak mau berdebat dengan dia, makanya saya lawan. 85% gereja akan ke neraka. Saya pendeta Henry Santiaga, Master of Bibliology Studies. 85% gereja atau jemaat-jemaat yang mengaku Kristen akan ke neraka. Ini didukung oleh ayat Alkitab, bukan asal ngomong, ya. Didukung oleh atau tertulis di Alkitab 85% gereja akan ke neraka. Dia selalu teriak-teriak, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukankah aku penuh buat ini namamu? Dengan penuh doktrin yang disebut doktrin segitiga, Allah segitiga, ya. Di situ adalah antikristus, ya, menolak Yesus datang sebagai manusia. Bagi mereka Yesus datang itu sebagai Tuhan 100%, manusia 100%. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 mereka tolak, makanya mereka antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 mereka juga kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41 mereka pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22. 85% gereja. Henry Tan Dianta ini memang satu marga dengan Agus Tan. Padahal yang Shi-nya Tan di Amerika ini saya kenal baik-baik semua. Kristen, imannya bagus. Tetapi orang ini sejak pertama ketemu dengan saya anggap dia baik. Dia pasang saya untuk diajak berdebat dengan Muslim waktu itu. Saya tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Saya bilang begitu. Ternyata setelah dia dapat uang, dia nggak mau mengadakan debat dengan Muslim itu. Saya sudah siapkan semua. Kita sudah ketemu di Kalibata City waktu itu. Jadi dia ini anti Kris, dia anti Tritunggal. Nah, sekarang saya mau membicarakan, saya tidak membahas dia, tetapi bagaimana Allah Tritunggal itu, Abraham, Ishak, Yakub dengan Allah Tritunggal, apa hubungannya? Apakah Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam perjanjian lama adalah bayangan atau penjelasan yang akan datang, nubuatan tentang Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam perjanjian baru? Memang tidak disebutkan Tritunggal, ataupun yang dia ejek tadi Allah segitiga katanya. Di mana gini, Abraham melambangkan Bapa yang mengorbankan putranya yang tunggal, dalam kurung Yesus Kristus. Abraham mengorbankan Ishak putranya yang tunggal karena Ismail bersama Hagar sudah pergi ke padang gurun di padang Berseba. Ishak melambangkan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, yang disebut anak domba Allah. Ishak dikorbankan seperti seekor domba korban bakaran. Yakub melambangkan Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya Yesus, baik dari golongan bersunat dalam kurung Yahudi maupun dari golongan tak bersunat, orang non-Yahudi. Yakub disebut dengan nama Israel, dan setiap keturunan dari ke-12 anaknya yang disebut sebagai Bani Israel. Oleh karena itu orang Kristen sering disebut Israel baru, atau dengan Saifuddin Ibrahim, Israel cangkokan. Jadi otak saya itu persis otak Yahudi. Bagaimana teman-teman sekalian, alangkah
Anda setuju? Bagaimana pendapat saudara-saudaraku? Pernyataan ini pernah ada di forum yang saya bikin judul, tetapi tidak ada yang menanggapi. Mungkin bisa sedikit saya tambahkan untuk poin yang pertama ini, Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi si Dianta ini, Henry Dianta ini, super ngawur dan tidak memahami kaidah Tritunggal itu. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sudah merujuk kepada Tritunggal itu sendiri. Kejadian dalam kitab Kejadian melalui ayat di atas tidak menggambarkan mereka sebagai 3 individu yang terpisah, tetapi sebagai penyusun dari satu persona yang korporat. Pengalaman ketiga orang ini menggambarkan berbagai aspek dari satu pengalaman lengkap seseorang atas Allah Tritunggal. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, Abraham, Ishak, Yakub, Ismail. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat katanya. Ditambah Ismail dalam Quran. Saking kepinginnya agar ada nabi dari Arab, padahal tidak ada. Dan Ismail itu turunan dari Hagar, orang Mesir, budak pembantu. Sehingga tidak ada Allah Ismail, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, nggak ada. Seperti yang ditulis dalam Quran. Nggak ketemu itu. Sedangkan Ismail di dalam Kejadian 16 ayat 12, laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah anak itu nanti. Tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan dia akan melawan tiap-tiap orang. Di tempat kediamannya, ia akan melawan setiap saudaranya sendiri. Di tempat kediamannya, berantem melulu. Sesama Arab itu tidak pernah damai. Lu cari kayak apapun. Lanjut. Pengalaman Abraham melambangkan Bapa dalam panggilannya kepada manusia, yang membenarkan manusia dan melengkapi manusia untuk hidup demi iman dan hidup dalam persekutuan dengan dia. Di Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 15 ayat 6, Kejadian 19 ayat 29, Kejadian 21 ayat 1 sampai 13. Itu berbicara itu semua. Ataupun Kejadian 21 mulai dari ayat 10 sampai ayat 18, di mana Ismail dicarikan istri dari orang Mesir, karena Hagar adalah orang Mesir, berbahasa Mesir. Nah, pengalaman Ishak itu melambangkan putra dalam penebusannya terhadap manusia. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Pengorbanan Ishak, bukan Ismail. Yang kata si Zuma, Kejadian 22 ayat 33, katanya nama Ismail yang dikorbankan. Di mana ayatnya? Saya cari-cari nggak ketemu ayatnya. Betapa manipulatifnya si Zuma. Dan lanjut, berkatnya terhadap manusia berupa warisan segala kekayaannya dan hidup dalam damai. Kejadian 25 sampai ayat 5, Kejadian 26 ayat 3 sampai 4, 26, 12 sampai 33, itu bercerita semua tentang
Ibrahim, Ishak, Yakub. Pengalaman Yakub melambangkan roh dalam mengerjakan segala hal untuk kebaikan penciptaannya, dalam mengubah manusia, dalam membuat manusia matang dalam hayat ilahi, supaya manusia dapat memberkati semua bangsa, berkuasa atas seluruh bumi, dan memuaskan manusia dengan putra sebagai sumbernya, suplai kehidupan. Jadi suplai kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Baca Kejadian 27 ayat 41, Kejadian 28 ayat 1 sampai 5, Kejadian 37 ayat 39 49, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Sudah dihafal semua orang Kristen. Tapi nanti akan diubah dan ditipu oleh si Rifa, Zuma, ataupun si kain-kain bangkai. Dan bagaimana dengan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir? Ini bagian pertanyaan dari tujuan panggilan Allah terhadap Musa secara negatif adalah untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan dan perbudakan Fir'aun dan Mesir. Secara positif adalah untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Ulangan 8 ayat 7 sampai 9, di mana mereka dapat mendirikan kerajaan Allah. Kejadian 19 ayat 6, 2 Samuel 5 ayat 12, dan seterusnya, membangun tempat kediamannya di bumi. 2 Samuel 7 ayat 13. Kediaman Allah di bumi ini ya tentu saja harus dimengerti bukan sebuah gedung kiri kanan tembok ditutup pakai atap, bukan itu. Dirimu sendiri itu adalah tempat kediamannya di bumi. Sayangi nyawamu dan jangan memberikannya kepada kaum lontang-lantung agama busuk yang dibawa Arab. Itu harus jelas bahwa Musa membebaskan Bani Israel dari tanah Mesir itu supaya bisa beribadah dengan bebas, memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa. Yang tanggal 7 Oktober 2023 oleh Hama itu dihabisin itu. Orang sedang memuji, nyanyi, dan kumpul dari berbagai bangsa. Tiba-tiba Hama begitu tega melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan, bayarannya sekarang sudah 50.000 orang Hama dihabisin oleh Israel. Dibikin lapar sekalian aja, supaya Konoha, pengikut-pengikut agama Blood Drag itu agama emosi, sadar akan kesalahan itu dan jangan membela apalagi memberikan uang. Biarkan Prabowo itu yang katanya mau membantu, tetapi Amerika mau menyuntikkan uang kepada negara-negara yang sudah menyanggupi untuk menerima pendatang dari Hama itu, dari Gaza. Kenapa? Karena ini harus dicari si Hama ini, Hama ini, karena dia itu ancaman bagi dunia, bagi perdamaian hidup, toleransi, dan damai. Ini adalah Ahmad Yasin, pendiri Hama itu sendiri. Nah, lanjut. Bagaimana melambangkan pembebasan orang-orang dari penjajahan dan perbudakan iblis dan dunia, dan membawa mereka masuk ke dalam Kristus yang dilambangkan dalam negeri Kanaan, memasuki Yerusalem baru. Jadi bisa dibaca di Ulangan 8.
bagi pembangunan gereja sebagai kerajaan Allah dan tempat kediaman Allah di bumi. Roma 14 ayat 17, Efesus 2 ayat 20 sampai 22, atau Efesus 4 ayat 12. Itu berbicara ini semua, saudara-saudara. Si Henry Tan, hamba Tuhan ngaku-ngaku pendeta, ahli studi bibliologi, biologi kadi lo. Ini juga yang membuat umur saya panjang. Apa yang dapat kita pelajari dan wujud dari keduanya, sasarannya Allah dalam rencananya bukan semata-mata hanya untuk menebus kita umatnya dan menyelamatkan kita dari dunia yang dilambangkan oleh Mesir, tetapi membawa kita masuk ke dalam Kristus yang dilambangkan oleh tanah permai, tanah perjanjian, tanah Baitul Laham, Baitul Maqdis, Yerusalem baru, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Supaya kita apa? Dapat memiliki Dia dan menikmati kekayaan Kristus. Apakah kekayaan Kristus itu? Hati yang tenang dan menerima kembali nyawa kita. Setelah langsung hidup kembali. Melalui menikmati kekayaan tanah permai ini, Bani Israel dapat membangun bait untuk menjadi tempat kediaman Allah di bumi dan kota Yerusalem untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Lalu dikatakan, kita akan memerintah bersama Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Saya akan menikmati kedatangan Yesus untuk kedua kali, dan saya tercatat sebagai orang yang masuk bersama Yesus Kristus, memerintah bersama. Si Dondi Tan, si Agus Tan, si Henry Tan sesat. Kamu akan menerima kekacauan otakmu itu, Tan. Demikian juga lanjut, kita melalui menikmati kekayaan Kristus akhirnya terbangun menjadi tubuh Kristus yang adalah kepenuhan Kristus dan ekspresinya, Efesus 1 ayat 22 sampai 23, dan juga tempat tinggal Allah di Efesus 2 ayat 21-22. 1 Timotius 3 ayat 15, kerajaan Allah di bumi ini adalah saya dan Anda yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di luar itu, dan keselamatan tidak ada di dalam Muhammad dan ajaran kacau beliau itu. Akhirnya tempat tinggal Allah dan kerajaan Allah akan rampung dalam Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 1-3 dan seterusnya. Yerusalem baru. Nah, sekarang saya tanya, di mana Yerusalem baru itu? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di manakah ujung bumi itu? Yerusalem baru. Di manakah Yerusalem baru? Di ujung kakimu itu. Di mana kakimu menginjak, di situ kamu beritakan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah dengan cara apapun, kamu berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih sudah mendengar tanggapan saya terhadap si Henry Tan Dianta Plukosuntur. Tuhan Yesus memberkati.